Kita nanti akan lebih ke praktek ya. Jadi sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak dari materi yang sudah disampaikan Bapaknya sama saya waktu ASIS kemarin, waktu sebelumnya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mau nanya tapi tentang si VECM ini sih Kak. Ya, silakan. Kemarin sih bapaknya kayak nyuruh kita buat presentasi proposal akhir gitu kan. Nah, terus begitu Ya, lanjutin. Sorry. nah terus udah gitu kita pokoknya suruh adopsi penelitian dari suatu jurnal gitu terus kita kayak remake gitu kan penelitiannya. Nah, udah nih kita waktu itu kemarin kita milihnya yang VECM ini. Yang Oke. Oke, yang VCM ini terus udah gitu udah saya presentasi terus bapaknya kayak nanya gitu kenapa alasan jadi ini penelitiannya tuh kayak buat mengetahui pengaruh kayak kondisi makroekonomi ke suatu saham di negara, suatu saham apa Islamic capital market di suatu negara gitu. Nah, terus udah gitu kan ngebandingin nih dari Malaysia sama Indonesia. Terus bapaknya kayak nanya gitu loh Kak, kenapa harus pakai model VECM? Kenapa nggak pakai model apa ya regresi linear? Ya pokoknya kayak gitu-gitu sih Kak. Kayak terus gitu kayak di jurnalnya juga nggak dijelasin sih kenapa pakai VECM. Gitu sih Kak pengen nanya itu. Mau Boleh di boleh dikasih jurnalnya dikirim atau boleh boleh gimana? boleh. Nah, itu nanti kita bahas bisa. Oke. Jadi sebenarnya pemilihan VCM ini juga tergantung kondisi datanya juga ya. Jadi kan kalau kalau kemarin kita sudah belajar VCM sama VAR itu sangat dekat ya, sangat dekat banget. Jadi ya kita nggak bisa misahin kedua kedua model ini gitu, karena ya model paling sederhana di time series kan stasioner. Nah begitu juga dengan VAR. Nah, ditambahin satu variabel itu membentuk var. Jadi AR yang ditambahkan satu variabel ke model kalian, nah itu membentuk model var. Jadi kalau AR itu univariat, cuma satu variabel aja yang dianalisis, dia hanya analisis slack time ya. Nah, tapi kalau var, dia lebih dari satu variabel. Nah, terus di sisi lain VAR itu dia eh, punya asumsi yang harus dipenuhi ya, dia harus stasioner. Nah, ketika data kalian itu nggak stasioner, ya kita nggak bisa maksain menggunakan VAR. Nah, itu kita bisa memakai apa namanya satu lagi VCM tadi. Nah, ini sekilas dari mengapa kita harus menggunakan nggak bisa di-load Mas. Kenapa kita nggak bisa memakai bisa. Kenapa nggak bisa memakai PAR ya atau metode lain ya? Nah ini dari apa namanya kita lihat ya metodologinya. AS, oke, JI, Metret. Nah dia dia masih menggunakan dua variabel, dua metode. Jadi di sini kalau adik-adik semua lihat ya, di sini dia itu masih apa ya nggak langsung ngejustifikasi memakai VCM itu enggak, tapi dia membuat VAR dan VCM. Ini kenapa kok dia memakai metode VAR atau VCM? Karena kita lihat di sini ada variabel FSCI, oil, fat, dough, CMIM. Nah ini artinya variabelnya itu lebih dari satu kan, ya enggak? Karena variabelnya lebih dari satu, maka dia disebut dengan multivariat model ya. Nah, multivariat model di time series ya antara var sama M. Nah, itu tergantung apa? Nah, tergantung pada asumsi yang dia penuhi dari kondisi datanya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di sini ini langkah-langkahnya ya. Kapan kita menggunakan var, kapan menggunakan VCM. Ketika menggunakan var itu ketika dites di level ya, data at level ya.
Nah, itu tuh sudah stasioner. Dia sudah punya unit root. Nah, tapi kalau misal dia nggak punya unit root, nah dia langsung diarahkan ke VCM. Nah, tapi kalau dari levelnya itu sudah punya unit root atau stasioner, dia bisa langsung bukan var di level. Nah, kondisinya ini kena tetap ini ya, apa namanya, memakai VCM ya. Mari kita baca. Ini syariah stop JI respon BI. Ini langsung dijelasin ya, nggak ada hasilnya ya. Dia langsung di pembahasan dia. Oke, apa namanya, tes-tesnya juga nggak dikasih tahu. Jadi gini, ini decomposition, IRF, itu VAR dan VCM itu sama aja ya. Maksudnya gini, ini ya, ini hasilnya ya. Jadi dia pakai IRF ini, Impulse Response Function, pada VAR dan juga VCM, fungsinya sama, dia sebagai interpretasi dari hasil VAR atau VCM. Nah, sayangnya di jurnal ini dikasih tahu nih, di test co-integration ini skip dia. Coba ya. Tuh, dia skip, nggak ngejelasin secara detail tentang hasil dari co-integration testnya. Jadi sebenarnya ada satu yang skip di sini. Nah, kalau case-nya kalian ya, kenapa kok menggunakan VCM? Nah, di data yang kalian dites di level data itu tidak ini ya, tidak stasioner. Ya udah, kita langsung gunakan asumsi tersebut untuk apa namanya, tes co-integration. Nah, ketika co-integration ini ada ini ya, ada hubungan ya, ada hubungan jangka panjang ya tadi ya, signifikan. Nah, kita bisa langsung pakai VCM gitu. Nah, tapi kalau misal dia belum bisa, maksudnya dia masih nggak ada co-integration test, kita bisa memakai VAR, tapi VAR di level first difference, kayak gitu. Ini yang disebut dengan SVAR ya, SVAR. Paham nggak? Siapa tadi? Oke ya, ada yang mau dikonfirmasi lagi nggak? Oke, makasih Pak. Lagi. Nah, kayak gitu ya. Nanti kita akan belajar step by step bagaimana cara tesnya VCM dan VAR di dalam model kita. Nah, silahkan di download datanya. Ini data VCM-nya udah aku upload. Mungkin aku upload di chat juga supaya mempermudah gitu ya prakteknya. Nah, kita akan pakai data ini ya untuk apa namanya, belajar VCM. Jadi kalau kita lihat dulu sebelum pertemuan sebelumnya ya, kita udah membahas tentang VCM itu kayak gimana dan juga data panel ya. Nah, hari ini kita akan fokus lebih ke prakteknya. Jadi kita tahu ya, VCM itu dia memodelkan error koreksi ya. Jadi error pada first difference model yang dibentuk oleh apa namanya, Granger itu dimasukin ke dalam model kita, sehingga nanti akan muncul ya yang bisa apa, dataset kita itu boleh nggak stasioner. Kita bisa estimasi model kita ketika variabel itu tidak stasioner. Nah, ini tahapannya kita kemarin sudah belajar. Kalau dari data, ini kalau di penelitian ya, ini penelitian secara umum ya. Penelitian secara umum itu ya kita hadir dari problem ya atau latar belakang. Kemudian studi pustaka, lalu identifikasi penelitiannya. Cuma cara ini tuh masih cara klasik ya, guys.
Jadi kalau orang-orang ekonometrik sekarang atau ekonom sekarang itu justru lebih suka based on datanya dulu. Jadi dari data yang kita miliki, apa namanya, kita bisa langsung membuat penelitian karena penelitian di dunia ini tuh banyak banget yang relevan dengan data yang kita miliki. Nah, di sisi lain kalau misal kalian sudah bagus ya, maksudnya misal untuk mengolah data atau membuat model, apa ya, metode based on data dulu ya, itu lebih efisien daripada studi pustaka. Karena cari studi pustaka itu belum tentu nanti setelah selesai studi pustaka terus variabelnya itu setelah selesai belum tentu datanya itu ada kayak gitu. Ibarat kayak misal kalian itu bagaikan koki ya. Koki yang hebat itu bahan-bahan seadanya pun bisa jadi makanan. Tapi kalau koki yang masih amatiran, masih cari resep-resep. Nah, ketika bahan-bahannya ternyata tidak sesuai sama resep, nah terus akhirnya masakannya tidak jadi atau jadi cuman rasanya nggak enak. Nah, kayak gitu itu begitu juga ketika membuat sebuah penelitian. Jadi based on datanya dulu diolah gitu ya, dilihat apakah benar, apakah bisa untuk dianalisis dengan metode tertentu atau tidak. Nah, ini untuk model ya. Setelah kita mengidentifikasi data kita, variabel yang penelitian kita, hipotesis, kita sebelumnya udah tahu hasilnya itu kita bisa pastikan lah positif atau negatif. Gitu. Nah, terus baru kita tes unit root-nya atau stasionaritasnya, kemudian apa namanya, kalau stasioner ya kita bisa pakai var. Nah, terus kita harus, jadi gini, kekurangan dari VAR dan VCM itu sebenarnya berada pada lag time. Jadi karena VAR dan VCM itu melibatkan variabel independen, variabel yang lebih dari satu ya, atau variabel ya. Makanya dia apa ya? Dia membutuhkan istilahnya apa ya? Dia membutuhkan tes daripada yang lain. Jadi untuk ada ini penentuan panjang leg. Nah ini kayak hampir mirip dengan AR ya. AR kan juga gitu ya. Kita panjang legnya dengan kilogram. Ya pada sebelum UTS dulu. Nah itu jangan dilupain. Ini hampir mirip sih materinya dengan AR dulu yang kita pelajari. Nah kalau di AR itu menggunakan kilogram untuk menentukan lag yang paling optimal. Kalau di VAR dan VCM itu menggunakan kriteria-kriteria penentuan lag. Nah itu ada banyak, ada indikator-indikatornya, BIC, SIC, dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Nah, di sisi lain kalau misal kita memakai OLS biasa ya, itu kan ada goodness of fit. Goodness of fit itu kayak R-square dan indikator-indikator yang menunjukkan bahwa model kalian itu real gitu. Nah, begitu juga dengan VAR dan VCM. Di sini juga ada uji stabilitas. Uji stabilitas ini ya intinya menentukan bahwa model itu tuh bagus atau tidak, stabil atau tidak gitu. Terus ada uji kointegrasi, uji kausalitas. Nah, uji kausalitas ini kayak gereja. Jadi ada 3 metode untuk interpretasi VAR dan VCM. Granger causality, kemudian ada IRF dan juga DM, kayak gitu ya. Nah, kemudian kita bisa estimasi model dan kita bisa ujikan hipotesis. Nah, ini nanti kita praktekkan menggunakan data ini. Nanti kita bareng-bareng ya menggunakan data VCM ini yang sudah aku kirim di apa namanya chatnya. Nanti bisa bareng-bareng kita di situ. Jadi kita nanti akan meneliti apakah ada hubungan CPI, import, GDP, terus ini cons itu apa sih? Cons itu apa ya cons ya? Konsumsi ya. Konsumsi MSI. Nah, jadi indikator makro ya. Jadi gini guys, perlu kalian pahami data analisis time series kayak gini itu lebih dekat ke makro ya. Makanya data time series seperti ini analisisnya, ekonometrikanya
itu sering banget disebut dengan makroekonometrika. Nah, kayak gitu. Ini gara-gara ya tadi dia bisa menganalisis independensi dari pemerintah. Jadi data time series itu kekurangannya satu ya, dia analisisnya itu cuma satu individu ya. Nah, kalau data yang lain kan overall dari semua data. Kalau di data time series cuma satu individu saja. Kayak gitu. Nanti kita coba uji stasioneritasnya dan kita nanti akan praktekin langsung ya. Nah, silakan ini datanya di-download semuanya, terus FS-nya dibuka. Semuanya udah download datanya di ini ya di chat ini, di chat apa namanya? Chat Zoom atau aku kirimin juga dari grup. Kirimkan di grup ya. Nah ya. Oke, silahkan dibuka datanya. Nah, aku menggunakan data ini. Caranya seperti biasa, file, open, variant data import file, kemudian cari lokasi datanya ada di mana karena saya di sini. Terus ini next aja. Nah, ini number next. Nah, ini penentuan time series-nya. Nah, kita ambil apa namanya specific by date series ya. Karena ini datanya tahunan. Nah, terus date series-nya apa? Nah, ini kita ambil tahun. Oke, finish. Yes. Itu ya. Jadi kalian nggak perlu kopas karena kopas itu menurut saya caranya kurang elegan gitu ya. Nah, kita pakai import atau open dari file Excel. Oke, dari sini sudah membuka. Nah, kita mau melihat semua hubungan variabel ini nih, makroekonomi nih. Nah, kita bisa pisahin tuh, klik kanan, grup. Nah, kita sudah misahin semua datanya. Tunggu dulu, di sini masih nominal ya. Benar nggak? Ini karena dia masih nominal, kita harus jadikan logaritma. Gitu ya. Jadi kita delete dulu grupnya. Caranya gimana? Caranya series learn cons itu maksudnya nama variabelnya adalah logaritma konstan sama dengan kalau kurung buka cons gitu ya, terus enter. Nah, lakukan cara yang sama untuk semua variabel cons, CPI, enter. Terus, sorry, CPI gak usah ya sebenarnya, tapi gak apa-apa lah. Ya, Mas. Hati-hati, Mas. Terus GDP jangan lupa, GDP. Setelah GDP, apalagi nih, sudah IMP. IMP kan juga nominal tadi ya. Import, IMP itu import. IMP. Terus, apalagi? Udah, MS, money supply. Kita coba MS. Nah, kita sudah learning semua. Nah, kita bisa uji stasionaritas dari variabelnya. Nah, tadi ya, klik kanan, open, as group. Nah, setelah itu ini sudah di-learning semua ya. CPI-nya jangan di-learning ya. Ulangin lagi, CPI-nya jangan di-learning. Plus lagi, plus delete group lagi ya. Nah, kita pakai CPI yang biasa. Kenapa nggak boleh di-learning? Karena CPI itu kan udah menunjukkan persentase ya. Jadi kalau di-learning itu menunjukkan apa? Gitu. Kita nggak tahu kan. Nah, makanya lebih baik nggak usah di-learning. Oke, ini datanya ya. Nah, langkah pertama ketika kalian perlu uji stasionaritas dulu. Nah, caranya gimana? Unit root test. Nah, ini di level ya. Di level. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini propnya ini ya. Propnya di sini kurang dari 0,01
0,05 atau 5%, lebih dari 5% ya. Itu artinya semua variabel cost, GDP, import, LMS, CPI, ini semua tidak stasioner. Itu ya. Karena dia nggak stasioner, karena dia tidak punya unit truth, nah kita nggak bisa nih pakai var di level. Kita nggak boleh pakai analisis var di level. Tapi sebelum masuk ke situ, kita harus tahu nih lag yang paling optimal di mana. Ya, paksain dia pakai var itu bisa. Apa namanya, supaya tadi view. Nah, sebenarnya kalau kita ikutin di sini, setelah uji stasioner, nah kita nanti bisa langsung estimasi model VAR dulu, kayak gitu. Sebelumnya aku minta izin dulu ya ke kamar mandi sebentar. Oke, sorry. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi tadi kita sudah apa ya, tes stasioner. Jadi kalau di sini tuh dia bilang kalau misal nggak stasioner, kita bisa first difference dari hasil tadi. Misal ini ya, kita ganti first difference, diturunkan gitu. Nah, setelah diturunkan itu menjadi stasioner. Nah, cuman asumsi ini kan masih kurang ya ketika kita analisisnya tetap menggunakan VAR. Nah, makanya kita apa ya? Kita pikir juga ketika variabel yang kita miliki yang tadinya len ya, len terus di difference kan, itu variabelnya kan sudah nggak jelas lagi ya. Udah maksudnya keaslian dari dataset yang kita miliki jelas lagi itu menunjukkan apa gitu, variabel apa. Nah, makanya kita berusaha seminimal meminimalisir mungkin ya apa ya bagaimana kita menurunkan kerumitan karena ya kita analisis VAR PCM itu juga rumit gitu. Nah, makanya kita coba pakai VAR dulu lah, kita pakai VAR dulu meskipun datasetnya tadi itu masih belum stasioner, tapi hikmahnya apa nanti kita akan melihat ya, hikmahnya kenapa kita tetap menggunakan VAR. Nah, aku delete dulu, klik kanan, open Asvar. Nah, ini standar VAR ya. Nah, di sini kita tentuin lag-nya tetap 2. Biarkan lag-nya tetap 2 dulu. Nggak apa-apa. Oke, setelah oke, view, kemudian apa namanya, ini hasil dari VAR.
Nah, untuk hasil dari VAR ini, karena variabelnya banyak ya, kita nggak bisa langsung interpretasikan secara langsung. Di sisi lain tadi asumsinya aja udah nggak terpenuhi gitu. Asumsi untuk menggunakan VAR saja itu sudah tidak terpenuhi. Nah, tadi di awal sudah tidak stasioner, nah, memakai VAR, itu artinya ya kita harus apa? Harus lihat kriterianya dulu. Jadi gini, kesulitan di VAR dan VCM, kenapa modelnya nggak efisien gitu ya? Itu ketika mencari penentuan lag time, mencari lag-nya itu susah. Nah, ini caranya gimana? Kita harus percobaan-percobaan gitu. Nah, caranya di sini kita cari lag optimal di VAR dulu ya. Nah, nih, pakai structure, kemudian length kriteria. Ambillah length yang apa ya agak panjang, misal 5, length ke-5. Nah, di sini hasilnya. Nah, kalau kita lihat penentuan apa namanya lag yang paling optimal untuk menjelaskan variabel ini bagus atau tidak, itu dari indikator-indikator ini. LR itu apa? LR itu sequence modifier, LR test statistik, FPE, final predictor error, AIC, SC, HAKI. Ini ya, ini kriteria-kriteria untuk menentukan mana lag yang paling optimal. Cari signifikansinya yang paling banyak. Di sini kalau kita lihat, di sini ada banyak ya. Di sini leg pertama ini ada signifikan. Nah, cuman kalau di sini leg pertama dia hanya signifikan di SC saja. Sementara yang lain nggak signifikan. Nah, itu artinya leg pertama masih kurang lah. Terus leg kedua, kita masuk ke leg kedua, oh ternyata yang signifikan ini ada 2 nih. Masih mending daripada leg pertama tadi cuma 1. Nah, berarti leg kedua ini bisa jadikan sebagai benchmark. Terus kalau kita lihat lagi, ada juga signifikan juga, ada 2 yang signifikan. Mana yang mau kita pilih? 2 atau 5? Model yang bagus itu jangan banyak lag. Karena kalau banyak lag, jadi apa ya? Modelnya itu terlalu complicated. Makanya kita berusaha untuk meminimalisir lag-nya. Nah, makanya antara 5 dan 2 yang kita pilih adalah 2. Kayak gitu ya, guys. Jadi yang dilihat banyak bintangnya itu ada di mana. Kayak gitu. Nah, angka-angka ini menunjukkan apa, Kak? Jadi kalau kita lihat angka di sini, ketika angkanya itu paling kecil, jadi ini misal nih, LR ini sebenarnya ada yang paling 11 ini ya. Nah, cuman di sini yang signifikan 54. Coba indikator lain, FPE. FPE ini 3,5 pangkat minus 0,00 sampai 10 ya, pangkat 10 ya. Nah, ini 3,5 ya. Sedangkan ini 1,1 tapi ini pangkatnya 9. 1,5 ini pangkatnya 9. Sementara yang ini 4, yang 10. Yang sesama 10, 4 dan 3. Nah, yang paling kecil berarti 3 kan? Nah, ini berarti dia paling kecil. Terus AIC di sini sebenarnya di sini yang paling kecil itu ada di 6,7 ya. Nah, cuman di 6,7 ini nggak signifikan. Terus ini juga SC. SC ini yang paling kecil ternyata ada di 3,2 ya. Nah, tapi nggak signifikan. 56 ini apa namanya yang paling kecil. Intinya indikator-indikator itu lebih efisien. Gitu. Ada dulu, sorry ini kalau minus kan semakin besar kan itu menunjukkan kan, ya nggak? Nah, itu karena kita asumsinya paling kecil ini adalah yang minus 10. Makanya di sini signifikan yang minus 10. Oke, nggak ada ya. Jadi penentuan lag itu berdasarkan indikator-indikator pada yang ada di sini. Mulai dari FPE, AIC, SC, HAKI. Materi ini sudah ada sih, sudah ada di sebelumnya ya, di PPT sebelumnya itu udah dijelasin kalau penentuan lag ya tadi lag kriteria yang optimal itu bisa diambil dari indikator-indikator tadi. Ini ya. Di sini
belajar di sini apa namanya variabel-variabel penentuan lag. Ini ya, penentuan lag itu likelihood ratio atau LR tadi ya, final predictor error, IK, C, skateboard, information kriteria, dan Hanan kriteria. Nah, nanti ada tes lagi namanya tes. Nah, ini tes stabilitas itu kayak goodness of fit-nya. Nah, ini menunjukkan dia stabil atau enggak sih model VAR kita. Nah, kita balik lagi ke sana. Kita coba menggunakan metode grafik ya. Tadi lag kriteria. Nah, di sini ada lingkaran. Di sini ada lingkaran dan ketika titik-titiknya itu berada di dalam lingkaran, nah, itu artinya model VAR kita itu stabil. Nah, penentuan stabil atau tidaknya itu menggunakan AR polinominal ya, AR karakteristik polinomial dari inverse row. Kayak gitu ya. Jadi ketika titik-titiknya itu berada di tengah bulat adalah VAR-nya itu stabil gitu. Nah, kita juga bisa lihat stabilitas dari lag ini dari tes apa namanya tes apa tadi? Tes kestabilan ya, AR polinominal tadi ya. Nah, ini kriteria sebentar. Dulu di bukunya. Jadi udah lengkap ya di sini. Nanti kalau kalian pengen praktek, buka saja di sini ada handbooknya dari dosen UII kalau nggak salah deh. Nah itu bisa kalian pelajari handbooknya ini. Ikutin aja di sini. Nah tadi length kriteria tadi sudah ini menunjukkan bahwa dia itu memang lag yang paling optimal. Nah langsung dimasukin ke dalam estimasi VAR. Ketika sudah kita sudah tahu lag kriterianya yang paling bagus itu. Oh ya ini ya AR table ya. Oke kita lanjut lagi, kita estimasi lagi ya tadi ya, estimasi lagi cuman kita ini kita atur lag yang paling optimal tadi kan 3 ya. Ya nggak? Nah, kita masukin di sini. Nah, ini adalah VAR yang sudah kriteria yang bagus. Nah, terus kita lihat kestabilan dari VAR-nya ini, dari apa namanya uji polinominal AR ini, root ini tadi menggunakan gambar bisa dia di dalam gambar itu artinya dia stabil. Nah, kalau menggunakan tabel seperti ini, kalau dia kurang dari angka 1, kurang dari angka 1 ya, di sini kurang dari angka 1 semua. Nah, itu menunjukkan bahwa VAR yang kita miliki, model VAR yang kita miliki, itu stabil. Bagus untuk dipakai VAR-nya. Nah, cuman tadi ya, nah makanya kita nanti uji kointegrasi. Jadi kita lanjut ke uji kointegrasi, dia ada hubungan jangka panjang tidak? Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada ya? Kita lanjut uji kointegrasi. Jadi untuk uji kointegrasi, kalian langsung view, kemudian integration test. Nah, di sini ada pilihan trend data time series-nya bentuknya deterministik atau linear deterministik. Bedanya apa? Kalau no deterministik itu datanya memang trennya, trend di data time series itu sifatnya susah untuk diprediksi. Jadi nggak bisa diprediksi dengan apa ya? Ya udah jalan aja gitu, stokastik gitu. Nah, kalau linear dia bisa diprediksi dengan variabel lain. Nah, kita ambil yang statistik saja. Ini sesuaikan dengan karakteristik dari data time series. Ini kita klik. Nah, lalu kita paling sederhana ya, no intercept itu yang paling sederhana. Kemudian lag intervalnya kita pilih sesuai sama hasil dari lag kriteria yang tadi yang bagus. Nah, ini diganti 3. Oke, setelah itu dipencet oke. Nah, di sini hasil dari apa namanya? Hasil dari tes kointegrasi. Nah, caranya gimana? Cara bacanya gimana? Di sini
ada beberapa tes yang dilakukan pada co-integration rank test. Jadi kalau kalian ingat dulu pas waktu korelasi ada rank, ada itu kan. Nah, co-integrasi itu juga dia bertahap. Dia bertahap gitu ya, ranking bertahap gitu. Pertama noun dulu. Noun dulu itu ternyata dia signifikan. Berarti dia ada co-integrasi di level noun. Kemudian di level Atmos 1 tes co-integrasi lagi. Dia signifikan atau enggak? Oh, ternyata signifikan. Nah, berarti dia ada 2 kointegrasi. Terus 3 juga, keempat juga. Jadi dia bertahap ya tesnya. Nah, kemudian di sini propnya itu kalau misal kurang dari 5% ya dia signifikan. Dan ini semuanya signifikan. Nah, di level 4 ini dia tidak signifikan. Nah, dia konsisten antara yang atas trace ini dengan maksimum eigenvalue. Nah, sebenarnya model kointegrasi ini nanti tercapture di mana sih? Tercapture di di dalam model VECM kalian nanti. Jadi ini di sini sudah ada sih, sudah ada sedikit membahas tentang VECM. Nah, jadi di uji kointegrasi ini kalau kita lihatnya ini ya, nah nanti akan muncul persamaan VCM-nya, kointegrasinya. Persamaan kointegrasi itu yang awal-awal yang ada pada VCM. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di sini sudah muncul persamaan secara sederhana dulu. Belum dimasukin ke VCM. Jadi dia memang ada kointegrasi ya. Nah, ketika setidaknya di sini signifikan itu satu kointegrasi, itu sudah memenuhi syarat untuk memakai permodelan VECM, gitu ya. Jadi nggak perlu banyak kointegrasi kayak gitu, nggak perlu, satu aja udah ada kointegration. Nah, itu bisa memakai metode VECM. Itu artinya apa? Variabel-variabel yang kita gunakan kayak konsumsi, GDP, import, money supply, dan CPI itu memiliki hubungan di jangka panjang. Kayak gitu ya interpretasinya dari hasil kointegrasi. Karena dia tesnya kan adalah ngetes apakah dia ada hubungan jangka panjang atau tidak. Ketika dia terjadi hubungan jangka panjang, itu artinya prasyarat untuk menggunakan model VECM itu terpenuhi. Nah, ini sudah terpenuhi ya. Nah, ketika terpenuhi, ya udah kita bisa estimasinya kita ganti menggunakan VECM. Estimasinya kita ganti. Nah, ini menggunakan VECM. Ini co-integration-nya juga bisa dilihat ya, bisa ditentuin. VECM restriction-nya juga bisa kita tentuin. Tapi kita abaikan function, kita pilih co-integration-nya paling sederhana, terus kita ambil leg yang ketiga, karena hasil leg kriterianya menunjukkan yang paling bagus itu ketiga. Nah, ini adalah hasil VECM. Untuk persamaan kointegrasi itu tadi ya, dia punya hubungan jangka panjang atau tidak. Nah, itu terlukis di sini. Nah, di sini menunjukkan apa? Gitu. Itu berarti konsumsinya sebagai variabel dependennya. Itu artinya GDP ini, misal GDP. GDP ini ternyata dia tidak signifikan ya, tidak signifikan memiliki hubungan jangka panjang terhadap konsumsi. Dilihat dari mana? Dilihat dari T-nya ini, yang ininya namanya yang kurung apa sih namanya? Kurung balok. Nah, ini menunjukkan T-testnya. Kemudian yang tengahnya ini menunjukkan standar errornya. Kayak gitu ya. Nah, T-testnya kalau kurang dari 1,96 itu tidak signifikan di level 5%. Nah, kalau dia lebih dari 1,96, itu artinya dia signifikan. Nah, berarti GDP ada hubungan jangka panjang terhadap konsumsi. Nah, kasusnya di sini, dia tidak signifikan karena kurang dari 196. Nah, kalau signifikansinya kita merujuk ke 1%, itu 2,56. Nah, ini dia nggak signifikan semua ya. Oke, di sini kita balik ke sini. Lihat import di sini 2,7.
2,7 kan lebih dari 1,96 dan lebih dari 2,56. Itu artinya dia signifikan di level 1%. Import itu ya artinya ya. Jadi itu artinya dari apa namanya jangka panjang antara import dan juga konsumsi. Ya itu wajar sih kalau kalau di teori ekonomi kan ya karena konsumsi konsumsi pemerintah private consumption atau government consumption itu kan juga tergantung dari barang yang tersedia di luar negara Indonesia gitu kan. Nah makanya dia ketika dia melakukan konsumsi ternyata barangnya itu di luar negara kita ya dia punya hubungan gitu, hubungan jangka panjang gitu. Itu ya. Ini untuk yang apa namanya import. Nah, sekarang yang money supply 2,9. 2,9 itu lebih dari ini kan 2,56 kan. Nah, itu ini berarti dia signifikan di level 1%. CPI signifikan. Itu artinya dia tidak memiliki hubungan jangka panjang dengan konsumsi. Kayak interpretasi integration equation-nya. Nah, sekarang kalau kita scroll ke bawah, di sini ada apa ya? Ada permodelan VECM-nya, permodelan utama VECM-nya. Ini tidak bisa langsung kita interpretasiin karena model ini terlalu kompleks ya, terlalu complicated. Nah, makanya cara interpretasinya menggunakan tiga ini ya, tiga langkah. Itu gunakan Granger causality atau ERF kayak penelitian sebelumnya ya yang tadi kita baca dan juga decomposition. Nah itu tergantung sama kitanya, kita pengen pilih apa. Nah, biasanya sih tiga-tiganya itu dilakuin. Nah, kayak gitu. Nah, kita bisa melihat like kriteria juga sama halnya dengan VAR di sebelumnya. Like kriterianya itu kita bisa menggunakan ini ya, sorry, like kriteria di VAR tadi ya, yang ini hanya melihat stabil atau tidaknya. Nah, ini ternyata PCM itu masih belum stabil. Nah, tapi kalau distribution test tidak bisa. Grabnya ini ya, grabnya ini ternyata dia semua titik dalam lingkaran. Nah, ini ada satu titik yang dia tidak berada di lingkaran. Nah, itu artinya ya yang ini dia stabil, tapi yang ini dia tidak. Hal yang masih variabel ini yang masih belum stabil. Jadi penggunaan VAR untuk VECM itu dipakai untuk mencari lag yang optimal. Nah, lag yang optimal itu diadopsi ke VECM. Jadi tadi ya, kita tahu lag yang paling optimal itu adalah lag ketiga. Nah, lag ketiga tadi ya percobaan di VAR itu diadopsi ke VECM. Kayak gitu. Makanya tadi saya memilih lagnya itu lag ketiga. Nah, setelah tadi ya estimasi kita bisa menginterpretasikan dari dari apa namanya Granger causality ini ya, Granger causality ini atau ERF dan juga decomposition. Nah, ini kalau kita lihat Granger causality-nya dia tidak signifikan ya ketika dependent-nya itu konsumsi. Nah, di sini GDP juga tidak signifikan. Nah, import ini yang signifikan. Nah, ternyata GDP ini Granger cost terhadap import, logaritma import. Kemudian CPI juga demikian. Jadi interpretasinya kayak gitu ya, bahwa CPI ini memiliki hubungan kausalitas Granger cost, Granger gitu ya, atau Granger cost terhadap logaritma import kayak gitu. Jadi bilang ya kalau kausalitinya itu menurut Granger gitu. Itu ya. Terus CPI di sini juga tidak signifikan semua. Import sama money supply ya. Money supply ini dia signifikan. Jadi konsumsi yang ada di Indonesia itu ternyata Granger cost terhadap money supply yang ada di Indonesia. Ya ini mungkin ya politik ya. Jadi apa namanya ketika pemerintah ingin menggenjot perekonomian, nah itu konsumsinya kan ditingkatin sehingga
money supply di Indonesia itu beredar banyak gitu. Ya supaya perekonomian itu berjalan dengan baik gitu. Ya kayak pas zaman inilah, pas masa-masa pandemi inilah. Ini kan pemerintah kan menggenjot konsumsi ya, menggenjot konsumsi supaya bagus perekonomiannya supaya bergerak. Nah, cuman pada akibatnya ya money supply-nya naik gitu. Supply-nya naik ya. Makanya di sini konsumsi Granger Clause terhadap money supply. Terus GDP Granger Clause terhadap money supply. Kayak gitu. Nah, ini untuk interpretasi yang pertama. Interpretasi yang kedua, kalian bisa memakai impulse respon. Nah, di impulse respon kalian bisa menggunakan tabel atau grafik. Nah, biasanya orang-orang itu memakai grafik ya untuk mempermudah kita mana yang paling bagus, yang memiliki hubungan yang shock-nya. Jadi impuls respon atau ya IRF ini dia itu melihat lag yang menunjukkan dia ada shock atau tidak. Jadi shock keberapa yang menunjukkan lag keberapa ya? Lag keberapa yang menunjukkan shock paling sedikit atau lag keberapa yang menunjukkan shock yang paling tertinggi. Intinya dia menunjukkan shock dari variabel tersebut, lag keberapa gitu. Sama kayak VAR kemarin. Nah, di sini interpretasinya kalau ini konsumsi dengan konsumsi ternyata lag ke-10 ini menunjukkan lag yang ini ya, lag yang nggak ada shock gitu ya. Kemudian yang paling tinggi ya berada di shock pertama, lag pertama. Nah, GDP, nah di sini lag yang paling optimal yang memberikan shock yang paling tinggi ya, ini titik lag ke-5 kayak gitu. Nah, terus yang paling rendah ini berada di lag pertama. Jadi awal-awal konsumsi itu naik gitu ya, konsumsi naik. Nah, GDP shock terhadap GDP-nya juga naik. Kemudian di titik tertentu dia akan turun. Nah, ini sama kayak gitu. Ini memiliki pola yang berbeda-beda. Nah, ini menarik ini ketika memiliki pola yang berbeda-beda. Jadi kalian bisa ini. Nah, untuk bercerita di sini kalian harus dikasih argumen. Jadi ketika kalian membuat paper gitu ya, menggunakan VCM, kasih tahu kenapa kok ada di lag ke, misal ini nih, import dan juga konsumsi. Kenapa di lag keempat itu ternyata shock-nya itu bisa teratasi, bisa nol. Nah, daripada lag ke-10 ini justru shock-nya itu negatif. Nah, itu kalian harus jelasin kenapa terjadi demikian. Jadi kalian bisa cerita lah dengan kondisi-kondisi yang ada di Indonesia itu kayak gimana. Nah, lag time ini kan sebenarnya tergantung sama datanya ya. Kalau per tahun ya berarti tahun. Kalian ceritanya per tahun kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, ini untuk IRF-nya. Nah, kalian bisa cerita di sinilah. Nah, terus untuk decomposition-nya, nah kalian bisa klik view lagi varian decomposition. Nah, kalian bisa menggunakan grafik juga atau tabel. Biasanya kebanyakan itu memakai tabel, tapi nggak semuanya sih. Ada yang lebih suka grafik. Nah, saya coba yang tabel aja ya. Nah, ini untuk hasil decomposition. Untuk hasil decomposition ini maksudnya itu gini. Decomposition ini yang ada di atas ini, L-cons, ini menunjukkan variabel dependennya. Kemudian ini independennya, kontribusinya terhadap dependennya. Contoh yang ini, L-cons yang bawah ini menunjukkan bahwa kontribusi dari konsumsi di lag pertama itu sebesar 100%. Dia berpengaruh banget lah. Ini kayak ya karakteristik data time series kan kayak gitu ya. Jadi lag pertama kedua itu paling optimal ya memberikan pengaruh terhadap datanya dia sendiri kayak gitu. Karena ini L-cons dengan L-cons juga. Terus ini GDP misalnya, GDP. Nah, ini ada 3% di lag kedua itu menunjukkan kontribusi terhadap L-cons. Jadi ini variasi ya, variasi komposisi dah.
istilahnya sih persentase dari kontribusi pada leg kedua mempengaruhi konsumsi pada GDP itu sebesar 3%. Gitu. Terus ke bawah ini polanya naik terus turun lagi. Naik turun terus naik dulu terus turun. Terus import juga demikian, awalnya turun terus naik terus naik lagi kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, terus ini untuk bawahnya perbedaannya apa? Ini hanya di ganti-gantian aja setelah konsumsi ini GDP. GDP ini import. Jadi ini kontribusinya per bagian-bagian saja, per per variabelnya. Nah, kalian bisa cerita di sini. Cerita like time ke ini itu kenapa terjadi demikian dan apa alasannya. Nah, itu kalian bisa cerita di situ semua. Oke, untuk PECM mungkin kita cukupkan. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita masuk ke data panel? Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja secara langsung melalui chat atau langsung. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Paham kan ya yang aku sampaikan kan ya? Jangan sampai suara seperti ini menjelaskan ternyata nggak paham gitu. Halo? Paham ya? Atau bingung? Kalian praktek juga nggak? Oke, karena ini tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke data panel ya. Kita lanjutkan ke data panel. Nah, untuk data panel kita prakteknya stringency index ya. Ini datanya aku kirimkan di sini saja untuk stringency index yang clean. Jadi sorry ini belum aku upload ya. Nanti aku upload ya di datanya. Jadi sebenarnya untuk stringency index itu bisa langsung di-download, cuman ini sudah aku cleaning. Jadi untuk yang di-download itu masih belum clean. Asistensi. Enggak ada sih. Masa ini? Oke, ada yang mau ditanyakan silahkan. Nah ini. Oke, aku kirim di grup ya, data stringensinya ya. Nah, ini data ini ya, data yang tersedia di internet yang bisa kita optimalin untuk belajar. Data stringency index. Oke, data itu ya yang nanti. Nah, kita sebelumnya sebenarnya gini, untuk data panel, sebenarnya yang paling susah itu bukan analisisnya, tapi yang paling susah adalah manajemen datanya. Kita pastiin manajemen datanya itu benar dan dia balance atau tidak. Nah itu menggunakan Average itu masih kurang ya, kurang bagus. Jadi aku saranin sih kalau kalian fokus pingin manajemen data gitu ya, gunakan Stata. Karena di era sekarang ya kebutuhan untuk manajemen data oleh para peneliti, oleh orang-orang yang kerja di pemerintahan itu tuh sangat penting, sangat banyak diperlukan gitu. Nah kalau kalian punya pengalaman itu manajemen data yang bagus, nah itu sangat sangat bermanfaat bagi kalian untuk nanti ketika kalian cari pekerjaan. Nah kasusnya di panel itu yang paling susah memang mengumpulin datanya karena banyak ya tadi dia ada dimensi waktu dan juga ada dimensi individu waktu dan juga individunya. Jadi individunya banyak, waktunya juga ada banyak.
Terus di data panel itu memang ada panel balance sama unbalance. Nah, itu pastiin penggunaan dataset yang kalian miliki itu panel balance atau unbalance. Jangan sampai berbeda. Kita nggak sama lah. Nah, gitu. Jadi kita harus pastiin dulu. Ini aku delete semuanya ya. Nah, aku import new tab gitu lah, new page. Page. Kita pakai apa tadi? Oh, di download ya tadi ya. Silakan dibuka datanya. Nah, ini kita nggak pakai import ya, pakai import jangan pakai Kopas. Kopas bisa, banyak di tutorial di YouTube itu ya udah langsung Kopas kayak gitu. Tapi aku nggak menyarankan Kopas sih, karena mungkin value datanya itu bisa aja berubah, bisa aja berbeda gitu. Jadi data itu memang ada beberapa ya, variabel itu ada beberapa tipe, ada string, ada numerik. Nah, bisa jadi karena di Kompas gitu ya, bisa jadi yang semula itu string menjadi numerik atau sebaliknya. Jadi tipe datanya nggak kelihatan itu benar-benar data itu atau tidak. Nah, kayak gitu. Jadi ya itu opsi terakhir lah ketika Kompas. Nah, di sini ada variabel added sama variabel date. Nah, sebelumnya mungkin aku next dulu, next. Kemudian di sini aku tentuin ya, aku next bahwa variabel pertama itu adalah nama variabel. Nah, terus di sini atau bisa langsung si date, date itu. Nah, ini adalah sebuah apa variabel time, variabel date. Nah, ini nanti akan setting tipe datanya ini tipe data apa. Jadi untuk settingnya itu harus di apa namanya ya di awal-awal. Jangan langsung di analisis gitu ya. Pasti si Fuse-nya itu ngasih perintah tipe datanya ini apa. Nah ini. Nah kita bisa pakai data panel. ID-nya apa? ID-nya adalah country code. Country code karena dia levelnya apa? Levelnya adalah apa namanya ini tadi levelnya adalah negara. Nah, terus time-nya itu apa? Karena ada dua unsur ya, time sama ini ya. Nah, time-nya ini adalah date 01. Date 01. Ini ya, variabel ini. Nah, ini finish. Nah, yes. Nah, dataset kita sudah tersetting sebagai dataset panel oleh Fuse-nya. Nah, kita bisa langsung estimasi OLS biasa dulu. Jadi OLS biasa itu sebenarnya estimasi full panel ya, full panel. Nah, jadi mungkin adalah stringency gitu ya. Terus supporting index. Jadi apakah economic supporting index itu mempengaruhi stringency gitu ya. Apalagi ya, misal government respond, terus juga apalagi confirm. Ini aku lanin dulu ya. Jadi apa namanya confirm cases untuk kasus virus corona itu aku lenin supaya nanti dia dia kan jumlahnya ribuan gitu ya, ribuan bahkan ratusan ribu gitu kan. Nah, jadi supaya apa ya lebih smooth, nah kita harus logaritma naturalkan series, terus ini log series. Log sama logaritma natural hampir mirip ya. Sini di sini. Kenapa ini ada problem cases problem?
non positive number ya. Nanti ada angka negatif ya. Oh, ini gara-gara NA ya. Gara-gara NA. Nah, kita tambahin 1 plus kayak gitu ya. Jadi kalau ada problem tadi apa namanya dia nggak bisa gitu ya, ya itu ditambahin 1 plus. Nah, coba kita ya udah muncul belum? Variabelnya tidak muncul ternyata. Variabelnya. Udah nggak apa-apa. Kita pakai indeks-indeks yang ada dulu ya. Government, stringency, terus juga ini aja tiga variabel ini. Kita open group, nah, kita bikin equation gitu ya. Nah, kita pakai least square. Nah, kemudian ini ada panel optionnya. Kalau kita agak perhatikan ini kita tidak ganti-ganti, nah itu berarti analisis yang kita pakai wireless biasa kan. Nah, itu wireless biasa itu sama dengan full panel biasa. Nah, ini ya hasilnya. Full panel biasa. Oh, ini kebalik ya. Nah, equation-nya kebalik. Jadi yang dependennya sebenarnya apa stringensinya. Stringensinya itu dependennya. Nah, ini pindahin di awal. Stringensinya aku pindahin di awal, economic supporting index, independent. Nah, ini ya. Ya semakin economic supporting index, jadi negara-negara yang memiliki indeks untuk mensupport ekonomiknya yang tinggi itu semakin dia nggak ketat dalam berkurang ya tingkat keketatan dalam menangani virus corona. Nah ini government response index, jadi negara-negara yang memiliki respon pemerintah terhadap kasus corona, indeks government ya, itu menunjukkan stringensi yang lebih kuat juga. Jadi ya ini logiknya nyampe sih. Oke, kita sudah biasa. Nah, cuman kita kan datanya panel. Nah, kalau pakai full panel seperti ini, kita nggak bisa pastiin tuh dataset kita itu apa ya istilahnya dia sudah bagus atau tidak. Maksudnya kita nggak bisa analisis dinamis gitu. Nah, kita bisa memakai analisis dinamis menggunakan fixed effect atau random effect. Jadi pemilihan modelnya itu bagus atau tidak itu tergantung dari tujuan penelitian kita. Jadi apa ya pemilihan modelnya. Jadi tujuan model kita kalau misal panel dinamis gitu ya, panel kita pengen analisis menggunakan pool seperti ini, karena kita kalau pool seperti ini tuh kekurangannya dia ya udah observasi sejumlah 96.000 ini dia apa ya dia asumsikan semuanya sama, semuanya beda ininya ya, individunya semuanya beda. Jadi kita hasilkan ini sama semua. Padahal individu kan di sini kan ada komponen individu yang sama terus gitu ya, ada komponen waktu juga ya. Kan datanya panel ya, dinamis tadi ya. Nah, kita nggak bisa analisis dinamis di sini. Nah, makanya kita bisa ganti estimasinya di panel. Nah, ketika kita ingin menggunakan fixed effect model, ya kita bisa fixin itu periodnya fix. Nah ini non biarin. Nah ini no weighted juga nggak apa-apa. Terus oke. Okay. Nah ini adalah estimasi menggunakan. Model itu kayak gimana? Ibarat nih, apa sih yang didamiin? Yang kita fixin tadi. Kalian memasukkan variabel itu di dalam model kalian, nantinya akan drop secara otomatis
karena omitted variabel. Kenapa demikian? Karena di sini dummy regresi ini membutuhkan variabel basis. Variabel basis ketika berkorelasi dengan variabel invarian, itu artinya dia ada multicall yang sangat kuat, sehingga dia akan drop. Kayak gitu. Nah, makanya hindari variabel-variabel yang sifatnya itu invarian di dalam panel fixed effect. Kalau variabel sifatnya itu varian, setiap beda terus, itu bisa. Tadi ya, cara mudahnya permudah kita memahami panel data ini adalah fixed effect sama dengan regresi dummy. Kayak gitu. Nanti udah kalian putar-putar kayak apa, kayak teorinya kayak apa, kalian nggak bingung. Kayak gitu. Intinya regresi dummy sama dengan fixed effect. Yang didamin apa? Nah, itu tergantung sama kitanya. Yang fixing tadi bisa di observasinya atau di apa namanya ini time-nya, time period-nya. Nah, kita bisa estimasi lagi tadi ya, apa kita ganti yang fix-nya itu adalah yang cross section-nya. Nah, itu kalian asumsi sendiri ya. Kalian asumsinya apa, kenapa kok bisa yang didamin adalah cross section-nya. Gitu. Nah, ini ya, ini hasilnya. Jadi hampir mirip tadi hubungannya dan konsisten ya hubungannya di sini dan ini bagus modelnya. Kayak gitu. Oke, kita sudah dapat fixed effect. Nah, sekarang kita mau belajar random effect. Bagaimana sih cara random effect? Random effect itu yang fix ini, yang cross sectional itu noun-kan aja. Di sini pilih random. Nah, ini di oke. Nah, ini adalah random effect. Nah, random effect ini sama dengan GLS. Jadi gampangannya kalau fixed effect tadi regresi dummy, kalau random effect adalah GLS model. Kalau kalian pahami ya, GLS model itu karakteristiknya apa? Dia adalah regresi, tapi regresi yang dibobotkan, gitu ya. Jadi regresi yang dibobotkan adalah GLS model. Nah, kenapa dulu pas kalian belajar OLS biasa ya, ada problem pada OLS biasa yang dia penyelesaiannya itu menggunakan GLS model. Problemnya itu apa? Heteroskedastis. Ketika model kita terdapat heteroskedastis, cara menyelesaikan kan bisa transformasi data. Nah, yang kedua adalah menggunakan GLS regression, weighted linear regression atau WLS ya. Kayak gitu. Nah, makanya dia regresinya dibobotkan. Nah, dibobotkan terhadap apa? Nah, ini tergantung sama ketentuan kita bobotkan itu dependennya apa independennya. Kayak gitu. Nah, ini ya GLS model. Nah, sama ya konsisten hasilnya. Ini negatif, ini positif. Dan dia sama-sama signifikan. Nah, ini ada pertanyaan. Oh ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, kita lanjut bagaimana cara memilih model tadi. Jadi, cara memilih model tadi secara struktural itu bisa, atau secara tes statistik. Kalau struktural ya udah kita memilih yang balance atau nggak balance itu tadi ya. Maksudnya apa ya? Kalau nggak balance itu kan pool tadi ya. Dia nggak bisa analisis apa ya? Analisis dinamis itu nggak bisa. Kalau fixed effect sama random effect itu analisis dinamis itu bisa. Kayak gitu. Nah, kemudian cara lain ya kita menggunakan tes. Tesnya kayak gimana? Nah, ini kita random effect ya posisinya. Kita pengen tes apa namanya dengan LR ya, LR atau apa namanya LM dulu, atau Hausman. Nah, LM dulu, LM ini fixed effect, random effect dengan PLS atau pool least square. Nah, ini signifikan atau tidak? Oh, sebelumnya harus diestimasi ini ya, estimasi fixed effect. Nah, kita coba apa namanya estimasi dulu menggunakan fixed effect tadi. Nah, kita fixin ada periodnya. Oke. Nah, ini hasilnya. Lalu kita view, kita ingin diagnosis testing. Kita uji Chow-test dulu deh. Uji Chow-test dulu itu menggunakan LR, likelihood ratio. Nah, ini dia signifikan ya.
Ini ya menunjukkan signifikan atau tidak chow testnya. Nah, ketika chow test signifikan itu artinya fixed effect yang paling bagus. Oke ya. Nah, kita coba tes lain menggunakan tes. Nah, ini Houseman. Nah, kita estimasi lagi, kita estimasi tapi menggunakan estimasi apa namanya data. Estimasi fixed effect, random effect. Nah, kita pakai random effect, lalu kita estimasi tadi Houseman test. Nah, ini ya Houseman test. Nah, di sini ternyata dia signifikan juga. Itu artinya model yang paling bagus adalah fixed effect. Nah, ketika kan ada tiga tes ya, kalau kalian masih ingat tes segitiga tes itu, ketika ada dua argumen tes statistik yang menunjukkan yang signifikan adalah pilihan model itu, ya berarti model itu yang paling bagus gitu. Jadi meskipun yang lain itu signifikan juga, tapi dia hanya cuma satu argumen aja ya. Nah, yang paling bagus adalah yang dia punya dua tes yang menunjukkan hasil yang sama. Nah, itu berarti itu yang dipilih modelnya. Dari segitiga yang kemarin sudah kita jelasin di apa namanya di PPT-nya ya, di panel data analisis. Nah, itu mungkin materi untuk panel. Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi kita tadi udah belajar bagaimana cara estimasi panel dan juga bagaimana cara memilih model di panel data. Ini kalau bisa dihafalin ya. Ini apa ya? Waktu ujian, waktu dulu pas tahunku itu keluar, pas tahun adik kelasku juga keluar lagi. Nah, ini nggak tahu di tahun. Nah, ini kalau bisa dipahamin lah, dipahamin tesnya. Tadi ya, chow test tadi signifikan itu FE, Houseman test tadi signifikan juga FE. Nah, makanya yang paling bagus itu model FE. Mungkin itu guys, asistensi kali ini. Mungkin untuk asistensi terakhir kan tanggal besok ya, minggu depan. Udah UTS belum sih? Belum ya? 23 kalian belum UTS kan ya? Nah, untuk minggu depan kita bahas soal UAS ya, bukan UTS, sorry, UAS. Nah, ini handbooknya untuk praktek juga sudah ada di sini. Nanti kalian baca-baca saja di sini. Nanti rekamannya juga aku upload di sini. Oke, mungkin itu guys. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Akhiri kelasnya. Silakan yang ditanyakan. Tidak ada? Nggak ada, Kak. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya akhiri kali ya kelas kali ini dan partisipasinya ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan saya akhiri kelas. Recording stopped.